biasa Kak Mary. Kak Mary apa kabarnya Kak? Luar biasa. Kalau adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Pasti tentunya baik dong. Betul Kak Mary. Kak Mary, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita nih Kak Mary. Walaupun sekarang kita lewat online Kak Mary, ya, tapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik ya. Betul. Oke Kak Mary, sekarang kan kita mau mulai nih ibadah sekolah minggu, tapi ada yang harus kita lakukan. Apa tuh Kak Mary? Nah, adik-adik, sebelum adik-adik memulai ibadah sekolah minggu, ada hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, adik-adik pada saat mengikuti ibadah tentunya sudah mandi dan juga berpakaian rapi. Lalu yang kedua, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, jangan sambil tidur-tiduran ya, tetapi dengan sikap duduk yang manis. Lalu yang ketiga apa Kak Freddy? Jangan lupa dong Kak Mary, Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Oke Kak Mary, sekarang kita mau mengangkat pujian kita, tapi adik-adik yang ada di rumah semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, dimana kami boleh kembali Tuhan mengikuti ibadah melalui online ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Biarlah ibadah yang boleh kami ikuti Tuhan itu boleh tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan juga biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga nanti akhirnya, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau mengangkat satu pujian lagi Kak Mary. Kita mau sama-sama katakan King Kong badannya besar. Lebih
mengingat kembali 10 perintah Allah. Kali ini 10 perintah Allahnya yaitu yang ke-7 dan yang ke-8 Kak Mary. yes, perintah Allah yang ke-7 yaitu jangan berzina. Yang ke-8 jangan mencuri adik-adik. Ya, biarlah setiap 10 perintah Allah yang boleh kita ingat kembali, tentunya adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Betul Kak Mary. Nah Kak Mary, sekarang kita memberikan persembahan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik semua boleh menyiapkan persembahannya. Untuk adik-adik, karena kita sekarang sedang online, jadi adik-adik boleh mengirimkan persembahan lewat nomor rekening yang ada di bawah ini adik-adik ya. Atau kalau adik-adik mau kasih langsung ke kakak guru sekolah minggunya, boleh. Nanti kita akan bertemu di ibadah kita offline di gereja. Adik-adik boleh langsung berikan kepada guru-guru sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita mau mengangkat pujian kita mau katakan bawa persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik semua boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum bagi pelayananmu di sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi. Hanya dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Kak Mary, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Untuk adik-adik semua, persiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya adik-adik ya. Sekarang Kak Mary, kita mau mengangkat pujian kita lagi Kak Mary. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Nah adik-adik yuk kita mari menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita
yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan. Sampai pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Allah yang baik, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai hati, jiwa, dan pikiran anak-anak sekolah minggu agar mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah percaya walau tidak melihat. Nah, kakak mau kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Percaya walau tidak melihat. Baiklah adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu jumlah murid Yesus ada berapa? Ya, betul, ada 12. Nah, kali ini Nats firman Tuhan menceritakan tentang salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Nah, adik-adik masih ingat kan? Ketika pagi-pagi sekali Maria dan perempuan yang lainnya datang ke kubur Yesus, dan mereka melihat kubur Yesus sudah kosong dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalamnya. Lalu malaikat menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Kemudian Maria dan perempuan yang lainnya menyampaikan berita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus merasa terkejut dan tidak percaya. Bayangkan, mana mungkin orang yang meninggal bisa hidup kembali. Di saat seperti itulah Tuhan Yesus lagi-lagi menunjukkan kekuasaannya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup dan terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik bisa lihat kan betapa terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus melihat ternyata Tuhan Yesus hidup lagi. Tapi adik-adik, pada waktu itu ada salah satu murid Yesus yang tidak ada ketika Yesus menampakkan dirinya. Kalian pasti sudah tahu kan dia siapa? Ya, Thomas. Pada waktu itu Thomas sedang tidak ada berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika Thomas datang, murid-murid yang lain menyampaikan kepada Thomas dan mengatakan, "Thomas,
kami telah melihat Yesus." Lalu Thomas pun menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah, sayang sekali adik-adik, Thomas tidak percaya apa yang dikatakan murid-murid yang lainnya, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu hidup. 8 hari kemudian, di tempat yang sama, kembali Tuhan Yesus menyatakan kekuasaannya. Sewaktu pintu masih terkunci dan tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Kalian bisa bayangkan kan adik-adik, semua murid-murid terkejut, termasuk Thomas. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah adik-adik, akhirnya Thomas pun percaya bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus, meskipun dia harus terlebih dahulu memegang tangan Yesus, menyentuh bekas luka yang ada di tubuh Yesus. Adik-adik sekolah minggu, pada ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik, pada ayat yang terakhir tertulis, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik nih, kakak mau tanya, siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau melihat Tuhan Yesus secara langsung? Siapa yang mau mendengarkan dan bercerita dengan Tuhan Yesus langsung hadap-hadapan? Nah, pasti semuanya ingin kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kak, bagaimana kita mau percaya kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan walaupun tidak melihat Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata kita yang ada kita miliki, 2 mata kita. Tapi kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata batin kita, dengan hati kita. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Bagaimana Kak? Mana kasih Tuhan yang kita rasakan? Nah adik-adik, kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui ciptaannya. Melalui ciptaan Tuhan yang sangat indah. Pagi hari matahari bersinar menyinari bumi, dan pada malam hari bintang-bintang, bulan juga menerangi kita. Adik-adik juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui orang tua masing-masing. Kedua orang tua kita sangat menyayangi kita. Sejak kita masih bayi, sejak kita masih kecil sampai dewasa. Orang tua kita, bapak mama kita, menjaga kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Mengajari kita belajar, mengajak kita bermain. Bahkan ada orang tua kita yang harus bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan adik-adik semua. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, kita harus tetap percaya. Karena apa? Karena kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita anak-anaknya melalui ciptaan Tuhan dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini berbahagialah. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dan memampukan mereka agar boleh memakai firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak Mary, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan ya. Betul. Biar firman ini boleh hidup di dalam diri kita masing-masing. Dan tentunya bisa diterapkan di Betul. dalam kehidupan adik-adik yang di rumah ya. Betul Kak Mary. Kak Mary, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Semuanya kita mau mengakhiri ibadah kita di minggu hari yang indah ini. Tapi sebelumnya adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau sama-sama ya Kak Mary ya, untuk mengangkat satu pujian lagi. Kita mau katakan, bukan sembarang pekerja. adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung. Kak Mary dan Kak Frede mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.